Apa kabar kamu? Baik? Sama dong. By the way, sudah subscribe belum? Belum? Oke, aku tunggu ya. Sudah? Belum kan? Oke, aku tunggu lagi ya. Sudah, thank you. Halo guys, welcome to Suko Suhu channel. Nah, hari ini aku akan jelasin ke kamu, kamu, kamu tentang bagaimana cara aku bisa renang dulu. Nah, pertama kali aku bisa renang, aku mengumpulkan semua teorinya terlebih dahulu. Aku baca buku, aku browsing internet, semua gaya renang atau apa-apa aja langkah-langkah pertama yang harus dipersiapkan renang, itu aku cari tahu terlebih dahulu. Jadi, semua materinya harus terkumpul terlebih dahulu. Nah, aku biasanya renang, itu aku browsing internet, aku bikin aja renang untuk pemula. Oke, aku browsing dari YouTube. Aku browsing YouTube, aku cari tahu, aku browsing, aku ketik belajar renang untuk pemula. Nah, pertama kali aku tertarik itu melalui YouTube Ikhwanuddin. Nah, dia ini seorang pelatih renang yang menurut aku tuh mengerti kebutuhan muridnya gitu. Dia paham betul kebutuhan muridnya. Jadi dengan bahasanya, dengan kalimatnya, dan dia langsung contohi ke dirinya, bahkan dia nyuruh muridnya contohin gitu. Bahkan kadang random dia buat vlog di YouTube-nya. Dia ke lokasi renang, terus dia ajari orang yang di situ. Menurut aku itu it's so amazing gitu, karena dia ngajari orang yang tidak dikenalnya. Berarti kan dia benar-benar menguasai psikologi para pemula renang gitu. Jadi aku tertarik, terus aku bukalah semua YouTube-nya. Aku tontonin semuanya dari awal sampai akhir gitu kan. Terus aku praktekin ke kolam renang. Nah, menariknya dia bahkan kasih tahu ke orang-orang kesalahannya apa sih dalam berenang. Jadi bukan hanya sekedar ngajarin renang, tapi dia ngasih tahu kenapa sih kamu sampai sekarang nggak bisa renang. Jadi guys, dari ilmu yang aku pelajari di YouTube Ikhwanuddin, bahwasanya kalau engkau ingin bisa renang, yang pertama yang harus engkau kuasai adalah teknik pernapasan. Engkau harus kuat bernapas di dalam air. Engkau harus melatih dirimu untuk bisa tahan lama di air. Nah, jadi karena itu, hari pertama aku renang, aku mencoba untuk langsung pengen bisa renang. Itu kesalahan guys, it's wrong. Itu nggak boleh diterapkan gitu. Jadi langkah pertama adalah belajar menguasai pernapasan. Jadi aku mulai bikin timer ketika aku di kolam renang. Aku mulai membuat timer, jadi dari 10 detik, 15 detik, 20 detik, 30 detik, sampai akhirnya aku bisa 1 menit. Nah, ketika aku bisa 1 menit,
aku baru bisa renang. Dan ternyata kita masih bisa 2 menit lagi. 2 menit pernapasannya bisa. Dan aku sudah peragakan. Sebelum aku menguasai teknik pernapasan, aku kewalahan dalam gerakan renang. Padahal semua kuncinya itu di pernapasan. Jadi kita mau pelajarin gaya renangnya, kita nggak kuat bernapas di air, itu percuma. Jadi pengalaman aku untuk bisa renang, pertama kali aku ke kolam renang, itu aku gagal total. Karena aku berharap aku langsung bisa renang. Itu tidak mungkin. Aku langsung mencoba untuk gerakan renangnya. Padahal waktu aku renang, gelagapan karena nggak kuat bernapas. Tapi ketika aku terapkan ini, aku belajar pernapasan terlebih dahulu, aku justru bisa renang. Nah, aku kasih tips bagaimana kamu supaya bisa renang dengan cepat. Yang pertama, kamu harus punya kacamata renang. Ya, why not? Gitu. Lah, pertanyaannya, aku nggak bisa renang loh, kok punya kacamata renang? Ya memang itu syarat pertamanya. Nah, ketika belajar pernapasan, kita akan melihat orang-orang, kaki orang di situ, orang ngapain aja di situ, kita akan lihat. Nah, kita akan bandingkan diri kita ketika kita punya teman, ya kan? Kita ke kolam renang, kita sama teman kita, terus kita ibaratnya lomba-lomba tahan lama di air bernapasnya gitu. Nah, kita bisa lihat nih teman kita udah muncul nggak ya ke permukaan gitu. Kita akan lihat nih pada saat kita di dalam air, kita akan lihat mereka udah muncul apa belum. Nah, itu akan memotivasi kita karena kita bisa melihat mereka di bawah air. Itu akan memotivasi kita supaya kita lebih lama lagi pernapasannya. Kita akan latih diri kita. Jadi, kacamata renang itu bukan untuk profesional aja, justru bagus buat orang-orang yang baru pertama kali renang. Untuk kacamata renang, kamu bisa beli di toko online kayak gini. Loh, ini kacamatanya nggak ada. Oke, untuk kacamata renang, kamu bisa gunakan yang kayak gini. Nah, ini kayak laki-laki ya. Kalau kamu perempuan pengen feminim ya cari yang model kacamatanya kayak perempuan feminim juga ada ya. Cuman aku nggak tahu kenapa aku beli kayak gini. Aku suka abu-abu sih. Nah, di dalam kotak ini dia sudah ada apa hidungnya gitu. Apa hidung sama apa telinga. Jadi ini penting banget buat kita miliki kayak gini, guys. Nah, ini penting ya untuk kita miliki. Kenapa? Karena supaya kita bisa melihat kondisi di air itu kayak gimana. Jadi nggak melulu orang yang bisa renang pakai kacamata renang. Justru pemula itu bagus pakai kacamata renang supaya dia tahu keadaan air itu seperti apa. Nah, aku akan coba pakaiin ke kamu. Pakaiin ke aku biar kamu lihat. Kayak gini, guys. Lala. Keren ya aku ya. Nah, ini itu ada untuk telinganya. Jadi kalau kita renang kan kemasukan air. Nah, ini udah ada langsung telinganya gitu. Kamu bisa masukin ke sini. Bisa masukin ke sini gitu. Nah, ini membantu kamu supaya nggak kemasukan air. Nah, ada juga yang untuk hidung ya, jadi nggak terlalu masuk ke hidung. Jadi ini membantu kita sekali sebagai pemula untuk menguasai teknik renang. Menurut
menurut aku buat orang yang pengen bisa renang untuk pemula gitu ya, jangan malu untuk pakai kacamata renang. Dan kalau kamu kondisi rambut kamu itu nggak apa ya, nggak kuat sama namanya kaporit renang. Ini tangan aku gini-gini ya guys, soalnya melorot-melorot. Nah, oke. Menurut aku kalau misalkan kamu pengen renang untuk pertama kali gitu, jangan ragu untuk menyediakan apa yang kamu perlu justru. Kacamata, terus topi renang supaya kayak yang sensitif dengan air kaporit supaya itu menghindari kamu dari alergi kaporit itu sendiri. Oke, tadi yang pertama kacamata, yang kedua topi renang, yang ketiga. Nah, ini semua materinya kamu harus kumpuli ke kepala kamu. Entah kamu dapat ilmunya dari buku, entah kamu dapat ilmunya dari internet, entah kamu dapat dari YouTube, entah kamu browsing dari Google atau dari YouTube, terserah guys, terserah. Yang penting itu materinya terkumpul di kepala kamu. Jangan sampai kamu ke kolam renang modalkan berani, mati lu guys. Semua materi menurut aku ya, semua materi itu harus terkumpul, benar-benar terkumpul di kepala kamu. Ibaratnya kita mau perang, kita udah punya senjata coy. Soal mati urusan belakangan. Iya nggak? Iya, soal mati itu urusan belakangan. Yang penting senjatanya sudah ada nih. Senjata udah ada, udah siap tempur. Yang keempat, nah ini nggak kalah penting nih, yaitu praktek. Kita tahu materinya juga, kita tahu teorinya, kita tahu nih apa yang dibutuhkan renang, gayanya apa, bagaimana, sebagainya. Kalau tidak praktek, bumi berubah posisi sama bulan juga nggak akan mungkin bisa. Ya kan? Jadi kamu harus praktek minimal sebulan 2 kali. Nah, kalau mau lebih cepat, ya seminggu sekali, supaya materi yang sudah kamu pelajari itu nggak lupa dan kamu nggak ngulang lagi. Tapi biasanya aku kalau udah ke kolam renang, aku lihat lagi kok, aku browsing lagi. Oh, salahnya apa ya, gerakannya apa, dan sebagainya. Oke, percayalah dengan teknik ini, kamu bisa renang lagi. Gak usah gelagapan di air, takut apa. No way. It's just your feeling. Oke guys, sekian review dari aku. Semoga bermanfaat buat kamu. Ini mana kameranya? Ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.